Usai jadi WNI, Jai Ides ungkap alasannya pilih bela timnas Indonesia. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Jai Ides kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Jai Ides diambil sumpah kewarganegaraan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Cawang pada Kamis, 28 Desember 2023. Jai Ides mengaku memilih timnas Indonesia karena faktor keluarga. Pemain kelahiran Belanda itu mempunyai darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak ibu, karena merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mewakili negara dan keluarga saya, kata Jai Ides usai diambil sumpah. Karena kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia dan mereka pergi ke Belanda dahulu kala. Jadi merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mewakili keluarga saya dan Indonesia, sambung Ides. Bagi Ides, dirinya sangat senang sudah resmi berpindah kewarganegaraan. Kehadiran Ides ini diharapkan semakin menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Sebelumnya, sudah ada beberapa pemain keturunan yang lebih dulu membela timnas Indonesia. Mereka adalah Sandy Walsh, Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Sen Patinama. Sangat senang, ujar pemain berusia 23 tahun tersebut. Kami telah menyelesaikan semuanya, dan sekarang kami dapat menantikannya untuk membela timnas Indonesia, tutur Ides. Sayangnya Ides belum bisa memperkuat timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Qatar yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Lantaran pendaftaran pemain di Piala Asia 2023 sudah ditutup. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kita sudah berhasil untuk mengambil sumpah Jai Ides, kata anggota Komite Eksekutif Esko PSSI, Henry Erawan, usai mendampingi Ides mengambil sumpah. Ini sudah kesekian kali kita mengambil naturalisasi, dan ini kerja keras PSSI dan Pak Ketua Umum, dan juga Wakil Ketua Umum, dan rekan-rekan Esko atas permintaan Sintayong. Akhirnya, Jai Ides bisa diambil sumpah dan setelah ini akan mengurus paspor. Cuma, yang sangat disayangkan, Jai belum bisa ikut Piala Asia, tutur Henry. Di Piala Asia 2023 ini, timnas Indonesia menempati grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Pada laga pertama grup D, timnas Indonesia berjumpa Irak, Senin 15 Januari 2024. Dilanjutkan bersua Vietnam Jumat 19 Januari 2024. Ditutup duel melawan Jepang Rabu 24 Januari 2024. Respon Martin Paes, lihat latihan timnas Indonesia di Turki, langsung jadi sorotan. Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki dari 21 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. TC ini digelar sebagai persiapan timnas Indonesia sebelum turun di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Selama berada di Turki, rencananya skuad asuhan Sintayong akan menjalani 2 laga uji coba, tepatnya kontra Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Karena itu, latihan intens dilakukan. Proses latihan timnas Indonesia pun diunggah akun Instagram Timnas Indonesia, @timnasindonesia. Para pemain timnas Indonesia juga mengunggah aksi latihan mereka selama berada di Turki. Salah satu pemain timnas Indonesia yang mengunggah momen latihan skuad Garuda adalah Sen Patinama. Mantan pemain Viking FK ini pun menulis caption yang membakar semangat. Pemusatan latihan sebelum Piala Asia. Mari bekerja keras dan siap untuk bertarung, tulis Sen Patinama di akun Instagramnya. Ternyata unggahan Sen Patinama mendapat respon dari Martin Paes, kiper milik FC Dallas yang masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi ini, menuliskan emoji tepuk tangan di kolom komentar Sen Patinama. Komentar Martin Paes itu pun mendapat respon positif dari sejumlah pecinta sepak bola tanah air. Mayoritas pecinta sepak bola Indonesia di tanah air tak sabar melihat Martin Paes memperkuat timnas Indonesia. Halo Martin Paes, kami orang Indonesia menunggu Anda untuk bermain di timnas Indonesia suatu hari nanti, tulis akun netizen.
Jika proses naturalisasi Martin Paes dilakukan sedari sekarang, ada peluang mantan penjaga gawang FC Utrecht ini dapat memperkuat timnas Indonesia saat 2 kali bersua Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Kehadiran Martin Paes dibutuhkan untuk mengawal serangan-serangan tajam yang dimiliki pemain-pemain Vietnam. Bukannya kesal, Teko justru beri respon keren soal tak ada pemain Bali United yang dipanggil timnas Indonesia. Pelatih Bali United, Stefano Cugura atau yang akrab disapa Teko, memberikan respon luar biasa meski tak ada pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan TC di Turki. TC ini digelar sebagai persiapan tim Merah Putih untuk menghadapi Piala Asia 2023 yang bakal bergulir di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Untuk menghadapi ajang ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 30 pemain. Namun pada akhirnya, hanya 28 pemain yang dipastikan bakal bergabung dalam TC skuad Garuda di Turki. Hal ini karena 2 pemain, yakni Yance Sayuri dan Rahmat Irianto, mengalami cedera sehingga gagal berangkat ke Turki. Dari 30 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia ini, tak ada nama pemain Bali United. Klub berjulukan Serdadu Tridatu tersebut tak mengirim 1 pemain pun ke tim Merah Putih. Ternyata hal ini tak membuat Teko merasa kesal atau marah karena tak ada 1 pemainnya yang dipanggil. Mantan pelatih Persija Jakarta ini justru menunjukkan respon luar biasa. Sikap yang ditunjukkan Teko berbeda dari beberapa klub yang merasa aneh karena pemainnya tak dipanggil, padahal sedang tampil bagus di Liga 1. Pelatih asal Brasil itu memberikan respon luar biasa keren. Teko tak kesal sama sekali, justru dia membela Sintayong. Menurutnya, pemanggilan pemain itu sepenuhnya menjadi keputusan tim pelatih. Oleh karena itu, dia tak ambil pusing meski banyak pemainnya yang bagus tetapi tak dipanggil ke timnas Indonesia. Ini merupakan hasil pilihan dari pelatih timnas Indonesia, ujar Teko. Lebih lanjut, Teko menegaskan bahwa terkait pemilihan pemain, dia percaya Sintayong pasti memilih yang terbaik. Apalagi timnas Indonesia juga bertekad meraih hasil bagus di Piala Asia 2023. Untuk itu, pelatih berusia 49 tahun tersebut percaya dengan pilihan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Pasti pilihan Sintayong adalah yang terbaik buat timnas Indonesia.